Hai moms and dad, para calon moms dan calon dad. Nah, kali ini aku pengen sharing tentang MPASI. Oke, mungkin buat teman-teman yang saat ini babynya itu udah mau menuju MPASI, udah mau 6 bulan, udah mulai tuh kita searching-searching biasanya ya, gimana cara MPASI, polanya gimana, bikin makannya gimana, nyimpen makannya gimana, yang harus dipersiapin apa aja. Nah, mungkin kita udah mulai searching-searching tentang hal-hal seperti itu. Dan mungkin mulai itu masuk di akun-akun sosmed kita, video-video baby yang duduk dengan tenangnya, terus dia pakai bib, disuapin makan dan dia makan dengan lahap lalu habis gitu ya. Kita mungkin mulai udah ngelihat video-video seperti itu dan membayangkan kalau oke, kayaknya pasti bakal seru banget gitu si baby lucu kita ini. Dia akan duduk, terus dia dengan nyamannya akan pakai bibnya, terus kita mulai suapin makanan dan dia akan makan. Dan guys, aku pengen ngasih tahu kalau bisa jadi itu nggak terjadi. Bisa jadi anak kita nggak mau makan, bisa jadi pada saat dipakein bib dia akan lepas bibnya, bisa jadi dia ngelepeh makanan yang udah kita suapin ke mulutnya dia lepeh, bisa jadi yang udah kita masak-masakin nih dengan luar biasa dan dia nggak mau makan, itu bisa aja terjadi guys, bisa banget terjadi. Bisa aja anak kita nangis pada saat kita taruh di kursi makannya, bisa aja. Dan hal-hal buruk, bukan hal buruk sih ya sebenarnya, hal-hal lain yang bisa terjadi selain yang tadi, yang bagus-bagus tadi gitu. Dan itu semua bisa terjadi. Jadi yang aku pengen sharing adalah soal ekspektasi MPASI. Penting menurutku sebagai orang tua kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu agar saat anak kita melepeh makanan, agar saat anak kita membuang makanan, agar saat anak kita menumpahkan makanan, agar saat anak kita menangis pada saat dia nggak mau makan, kita sebagai orang tua tidak memarahinya, kita sebagai orang tua tetap bisa bersikap baik, kita sebagai orang tua nggak memaksa dia. Menurut aku jadi itu persiapan yang lebih penting untuk kita lakukan. Karena kalau anak kita mau makan, kita rasanya nggak perlu persiapan mental apa-apa ya, kita pasti happy gitu. Tapi ketika anak kita melakukan hal-hal yang kita nggak suka gitu, nah bagaimana caranya agar kita tetap bisa bersikap baik, kita tetap bisa happy, walaupun anak kita nggak mau makan nantinya. Jadi ya persiapkan diri terhadap hal tersebut teman-teman. Penting banget sih, jangan sampai tindakan kita yang kita lakukan pada saat anak kita tidak sesuai, menurut kita anak kita tidak sesuai ya dengan yang kita inginkan. Padahal sebenarnya nggak ada anak yang nakal, nggak ada anak yang bandel, nggak ada anak yang susah diurus dan sebagainya, nggak ada. Yang ada hanya orang tua yang nggak bisa menerima perilaku wajar anak. Jadi anak kita tuh perilakunya wajar karena dia masih anak-anak, apalagi baby baru mulai MPASI guys. Dia yang biasanya nyusu, dia biasa bisa tidur-tiduran, segala macem posisi dia nyusu. Dia juga nggak perlu ngunyah gitu ya, dia cuma perlu nyedot gitu. Dan makanannya juga waktu itu masih makanan cair teman-teman. Dan tiba-tiba dia dihadapkan oleh keadaan baru yang, wah kok tiba-tiba aku disuruh duduk nih. Wah ini apa? Kok udah pakai sendok ya? Ini apa ya? Wah ini kok udah disuapin? Lah ini makanannya apa? Aneh banget. Mungkin aja dia ngalamin hal gitu. Dan dia memutuskan untuk dia, aku nggak suka. Aku lebih suka nyusu dan sebagainya gitu. Nah jadi perilaku wajar aja sih sebenarnya anak-anak menolak makan. Tapi yang perlu kita persiapkan adalah persiapan diri kita untuk menghadapi hal-hal tersebut. Oke, kalau dia nggak mau makan gimana? Oke, kalau dia nggak mau makan, teman-teman bisa ikut aja panduan dokter. 15 menit dia nggak mau makan, stop proses makan dan kita akan kasih makan lagi di jam makan selanjutnya gitu. Keputusan anak kita mau makan atau enggak, itu keputusannya ada di dia. Dan dia sedang belajar, teman-teman. Dan dia sedang belajar. Nggak semua anak mau di kursi. Ada anak-anak yang dia lebih suka gerak, jadi dia pengen makannya sambil jalan-jalan. Ini mungkin kalau yang umurnya udah di atas tahun gitu ya. Dia pengen makannya tuh sambil main gitu. Ya udah gitu. Kalau menurut aku ya teman-teman, nggak perlu dipaksain. Coba di kursi. Oke dia nggak mau, dia malah mau keluar. Ya udah kita usahain kasih makan dia dengan semampunya kita. Mungkin kita batasin waktu gitu. Misalnya kayak kalau dokter 30 menit
ya kan, makan habis nggak habis diambil gitu. Nah kita mungkin bisa batasin waktu semampunya teman-teman gitu. Oke 30 menit, oke aku akan coba kasih dia makan 30 menit, ya udah habis nggak habis aku selesai. Ini memang mungkin gampang diobrolin kayak gini ya, tapi pada saat ini terjadi memang butuh benar-benar persiapan diri untuk kita menghadapi hal-hal yang nggak sesuai dengan maunya kita. Karena kalau kita nggak mempersiapkan diri teman-teman, ketika anak kita nggak mau makan, dia mulai melakukan hal-hal yang kita capek-capek gitu ya. Aduh aku udah capek-capek nyiapin makanan, beli segala macem, persiapan dari pagi, masukin kulkas, terus angetin lagi dan sebagainya. Terus anakku nggak mau makan, rasanya tuh aduh capek banget. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, kemungkinan kita akan memaksa anak kita makan. Atau kita akan marah sama dia. Dan bisa jadi itu akan menjadi luka-luka buat batinnya gitu. Jadi sebisa mungkin tidak melakukan itu, persiapkan diri, persiapkan mental kita guys, persiapkan mental kita ketika anak kita melakukan hal yang tidak kita sukai gitu ya. Padahal sebenarnya semua perilaku anak tuh wajar. Ya wajar lah, namanya anak-anak kayak begitu wajar. Memang orang tuanya yang harus bisa menerima gimana perilaku anaknya. Aku pernah lihat video ada anak bayi, mungkin usianya 8 bulanan atau 9 bulanan gitu ya. Dia diikat, terus ditidurin, terus dia disuapin makan. Sambil kayak begitu gitu. Dan aku tuh sedih banget ngelihat hal seperti itu gitu ya. Hal-hal yang mungkin bisa hal-hal yang mungkin dilakukan orang tua karena nggak mempersiapkan diri sama. Ya kalau misalnya anakku nggak mau makan gimana? Itu keputusan anak kita guys. Itu keputusannya dia mau makan pada saat itu atau enggak, dia mau makannya nanti, dia mau makannya kapan, tapi itu keputusannya dia gitu. Dan kita ya ikut panduan aja gitu. Nanti anak kita juga mungkin akan makan pada saat dia merasa lapar gitu. Memang menjadi orang tua kita memang benar-benar harus belajar sih teman-teman. Karena kalau kita mempunyai pola keliru yang kita lakukan terhadap anak kita, itu bisa jadi akan terulang lagi gitu. Misalnya nih kita marahin anak kita, nah bisa jadi ntar dia pada saat dia punya anak, dia bakal marahin anaknya. Jadi kalau mungkin kita dulu ada yang mendapatkan pola keliru dari orang tua kita, sebaiknya stop di kita. Oke, ngobrol MPASI lagi. Nah ini aku dapat dari pakar parenting, salah seorang pakar parenting. Nah beliau mengatakan kalau sebaiknya malah persoalan MPASI, persoalan makan ini, tipsnya adalah kita tuh udah sounding tentang MPASI bahkan sejak dia dalam kandungan. Jadi dari mulai dia baby gitu 4 bulanan ruhnya udah ditiup. Nah dia tuh udah mulai merekam tuh sebenarnya. Dia udah mulai merekam semua peristiwa yang dia alami. Dia udah mulai merekam pembicaraan dan sebagainya gitu. Dia udah mulai merasakan emosinya kita. Karena ruhnya udah ada. Nah di situ kita udah mulai sering ngobrol gitu. Apa yang kita inginkan terhadap bayi kita. Jadi misalnya, Dek, ini ibu lagi mau makan nih. Wah Dek, ini ibu mau makan Dek. Nanti ketika Adek sudah lahir, terus usia Adek 6 bulan, Adek juga akan makan. Lalu teman-teman sampaikan apa yang teman-teman inginkan dari dia. Oke, nanti Adek kalau makan, makannya duduk ya Dek. Makanannya dimakan ya Dek, dengan porsi yang cukup menurut Adek, dengan porsi yang Adek butuhin. Sampaikan aja apa yang teman-teman mau dari dia. Anaknya ngerti nggak? Anak kita punya otak teman-teman, anak kita punya ruh. Sampaikan aja dia ngerti. Insya Allah dia ngerti. Jadi ngobrol-ngobrol apa yang kita inginkan dari anak kita pada saat MPASI nanti gitu. Aku tuh dulu pada saat hamil gitu ya, aku tuh ingat banget sering ngobrol sama janinku. Jadi ngobrol kayak, Dek nanti kita melahirkannya normal ya Dek, melahirkannya tuh mudah ya Dek, nanti Adek lahirnya mudah-mudahan sehat, terus umahnya sehat, terus nanti Adek lahirannya tuh mudah ya Dek, normal, penuh cinta, lahirannya tuh lembut ya Dek. Aku tuh ngobrol itu, tapi aku tuh nggak ngobrol masalah menyusui, aku nggak ngobrol masalah MPASI. Jadi aku cuma ngobrol masalah proses lahiran. Dan alhamdulillah benar proses lahirannya benar-benar mudah, bisa lahiran normal alhamdulillahnya. Terus bisa lahirannya lembut dan benar-benar nyaman banget gitu lahirannya. Tapi ternyata itu dia, kita bisa ngobrol tentang hal-hal lain yang kita inginkan dari anak kita itu bahkan daripada saat dia dalam kandungan. Jadi sounding guys, sounding namanya. Jadi terus kita obrolin aja apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kejadian. Tapi apakah itu bisa jadi tidak terjadi? Ya bisa aja gitu. Dan persiapkan diri terhadap hal-hal tersebut teman-teman. Kita sering mempersiapkan diri
apa ya, kalau misalnya aku sukses ntar aku kayak gini, kalau misalnya aku berhasil ntar aku kayak gini. Kita tuh jarang mempersiapkan diri kalau misalnya aku gagal, kalau misalnya aku nggak sukses, kalau misalnya aku nggak berhasil, apa yang harus aku persiapkan gitu. Dan kita tuh jarang banget melakukan itu. Jadi better persiapan MPASI adalah persiapan emosi kita, dan kalau bisa sounding anak kita sebelum MPASI apa yang dia inginkan. Kalau kita nggak persiapan diri teman-teman, bisa jadi ketika anak kita nggak mau makan, nolak makan dan sebagainya, kita akan mulai membandingkan diri kita dengan ibu-ibu yang lain. Wah, aku berarti ibu yang kurang nih. Wah, berarti aku nih ibu yang males. Dia kok bisa sih anaknya makan, kenapa anakku nggak bisa makan? Ini kok ini dan sebagainya gitu. Ini babynya kok lebih gemuk sih, kok anakku lebih kurus ya? Dan nggak akan habis-habis teman-teman kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kita juga, itu tadi aku barusan sebut tuh, membandingkan anak kita dengan anak orang lain gitu ya. Padahal setiap anak itu spesial, setiap ibu juga spesial teman-teman. Kita tidak bisa membandingkan satu anak dengan anak lain, satu ibu dengan ibu lain, karena memang kondisinya itu beda-beda. Anak juga karakternya beda-beda. Ada anak karakter yang bisa duduk makan diem, ada anak yang karakternya makannya memang bisa, harusnya dia maunya sambil main gitu, jalan-jalan gitu, ada. Nah, jadi sebagai ibu, memang kita berusaha, sebagai ibu dan ayah gitu, kita berusaha menerima anak kita apapun kondisinya. Dan kalau kita nih membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, ih dia bisa loh masakin untuk anaknya kayak gini, kok aku nggak mampu ya, kok aku cuma bisa kasih Fortif ya. Ayo, Fortif juga sehat loh guys. Nggak masalah loh kasih makanan instan, makanan bayi instan buat baby kita tuh nggak masalah. Kalau memang kita mampunya itu. Gak ada ibu yang melahirkan dan ibu yang operasi, gak ada yang lebih baik. Semuanya baik. Ada ibu yang memutuskan menyusui anaknya, ada ibu yang memutuskan untuk gak menyusui anaknya, dia pengen kasih sufor. Itu juga gak ada ibu yang lebih baik, enggak. Semuanya baik itu. Apapun keputusan ibu, itu ya itu baik untuk dirinya, baik untuk babynya berarti. Gitu. Dan masalah MPASI ini juga, ada anak yang bisa makan dengan duduk tenangnya, seperti video-video yang teman-teman lihat di sosmed itu, ada anak-anak yang memang harus lari yang nggak diposting di sosmed gitu ya. Jadi mungkin kalau anaknya lagi enak makan diposting, pada saat anaknya lagi enak makan mungkin nggak diposting gitu ya. Teman-teman nggak tahu kalau ternyata mereka juga mengalami struggle yang sama. Jadi stop banding-bandingin diri kita dan stop banding-bandingin anak kita teman-teman. Anak kita nggak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang bahagia. Orang tua yang bahagia bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang bahagia. Dia nggak butuh orang tua yang sempurna gitu. Dan lihat lagi nih, ketika anak kita makan, terus dia mau makan dan sebagainya, terus dia gemuk. Sebenarnya kita itu stresnya karena apa sih kalau misalnya dia nggak mau makan gitu ya? Apakah benar karena kita mengkhawatirkan kesehatan anak kita, sementara kita lihat anak kita sehat-sehat saja? Atau sebenarnya karena ekspektasi orang lain yang takut kita tidak bisa menghadapinya. Jadi ekspektasi orang-orang yang nanti bakal mikir kayak, ih ini ibunya males ya makanya anaknya kurus, ini ibunya males ya makanya anaknya nggak mau makan gitu. Khawatir dengan penilaian orang lain. Dicek lagi. Dan kalau misalnya ngobrolin peralatan MPASI, menurut aku tuh nggak perlu banyak ya teman-teman. Biasanya udah ada ya di rumah masing-masing. Tapi yang mungkin teman-teman persiapin itu paling saringan kawat sama wadah untuk menyimpan makanan aja sih. Yang lain menurut aku bisa dipakai di peralatan masak kita yang udah ada di rumah masing-masing. Jadi itu dia ngobrolin soal MPASI-nya. Sorry banget mungkin aku nggak sharing hal-hal yang mungkin teman-teman pengen tahu gitu ya tentang enaknya MPASI. Aku sharing tentang faktanya MPASI yang mungkin bisa jadi teman-teman akan hadapi juga. Gak semuanya mudah, tapi ya kita berusaha sebisa kita, semampu kita. Intinya untuk melakukan kewajiban kita dengan tetap bahagia, agar anak kita juga bisa jadi anak yang bahagia apapun kondisinya. Thanks for watching. Like jika teman-teman suka video ini, komen di bawah jika ada masukan-masukan yang teman-teman bisa share ke aku, atau apa sih topik-topik next video yang mungkin teman-teman pengen dengar. Dan share jika menurut kamu bermanfaat. See you!